Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutasyabiha Nabila. Saya ingin mempresentasikan service innovation idea pada OVO. Table of contents. Yang pertama ada executive summary, yang kedua ada bab 1, yang ketiga bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Executive summary. Deskripsi singkat perusahaan. OVO merupakan aplikasi smart yang memberikan para pengguna memiliki kesempatan untuk lebih besar mengumpulkan poin di banyak tempat. Pengguna bisa menggunakan OVO untuk bertransaksi di semua merchant bertanda OVO. Yang kedua, pembiayaan. Fintech di bawah naungan LipoX sebagai perusahaan digital payment milik grup perusahaan Lipo. Lipo Group memulai usaha di bidang perbankan dengan nama Bank Lipo dan telah melakukan merger dengan Bank Niaga dan hasil merger tersebut dinamakan Bank Simniaga. Visi misi dari OVO memiliki visi misi menjadi salah satu pemain teknologi finansial atau fintech nomor 1 di Indonesia dan mendukung program pemerintah terkait gerakan non-tunai atau GNT. Next. Lalu ada tim manajemen. OVO diluncurkan di bawah naungan perusahaan LipoX, yaitu grup perusahaan Lipo yang mencoba mengakomodasikan berbagai kebutuhan konsumen dengan cashless dan mobile payment, sebuah smart financial apps. Yang kelima, perakiraan penjualan. Kemitraan baru ini membuat OVO tersedia di beberapa platform muka yang tersedia di hampir 200 kota di Indonesia dan dapat membantu lebih dari 10.000 UMKM menerima pembayaran digital untuk pertama kalinya. Lalu ada rencana pengembangan. Para mitra juga mengumumkan ambisi terbaru mereka untuk memperluas pembayaran QR code untuk UMKM. Next. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendirian OVO dimulai pada tahun 2006 dengan PT Visionet Internasional yang dibentuk oleh PT Multipolar Tbk untuk memenuhi kebutuhan edisi Lipobank. Telah digabungkan dengan Bank Simniaga pada tanggal 1 November 2008. Visionet pun mengembangkan variasi produk dan servis yang mereka dari sekadar layanan terkelola IT hingga aplikasi dan hardware untuk kebutuhan IT bisnis. PT Visionet Internasional mengalami pengalihan ke perusahaan baru yaitu menjadi PT Visionet Data Internasional pada tahun 2016. Perjalanan OVO dimulai pada tahun 2016 sebagai aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital Lipo Group. Next. Tujuan dari pembuatan makalah ini untuk mengetahui perkembangan fintech terutama pada OVO mulai dari aplikasi sampai apa yang ditawarkan untuk para konsumennya dengan harapan bertransaksi tanpa uang tunai atau cashless. Next. Rumusan masalah. Bagaimana persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh pengguna user terhadap minat menggunakan aplikasi OVO? Lalu, bagaimana persepsi keamanan teknologi berpengaruh terhadap minat pengguna atau user dalam menggunakan aplikasi OVO? Bab 3. Bab 2. Maaf. Pembahasan market research. Consumer research. Pada penelitian ini, kami melakukan research kepada konsumen menggunakan pendekatan konsumen dengan menyebarkan kuesioner kepada 20 responden dengan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan analisis kami seperti yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai aplikasi OVO itu sendiri? Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi OVO ini? Yang ketiga, jika Anda ingin kembangkan lagi dari aplikasi OVO, inovasi apa yang akan dikembangkan? Lalu yang keempat, adakah saran untuk pengembangan aplikasi dalam fitur yang dimiliki OVO?
Lalu yang terakhir, adakah saran atas kekurangan yang dimiliki oleh OVO? Next. Di sini ada pendapat terhadap OVO untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi. Berdasarkan hasil yang kita amati, menurut beberapa responden berpendapat bahwa aplikasi OVO merupakan dompet digital yang dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran. Selain itu juga OVO simple dan mudah dibawa kemana aja karena kita hanya tinggal membuka aplikasi melalui smartphone. Responden lainnya juga berpendapat bahwa OVO ini juga membantu dalam bertransaksi secara online. Contohnya pada saat bertransaksi Tokopedia maupun di Grab. Dan juga OVO merupakan aplikasi cashless yang cukup bagus karena mudah dan cukup banyak promo. Dari 20 responden telah berpendapat bahwa OVO adalah aplikasi dompet digital yang sangat bermanfaat dan efisien. Berdasarkan hasil yang kami dapat dari 20 respon mengenai kelebihan serta kekurangan OVO, kami dapat menyimpulkan beberapa poin yang menjadi dari kelebihan serta kekurangan OVO. Untuk permasalahan kelebihan, tersedianya banyak match yang dapat menggunakan OVO dan banyak bonus yang didapat kalau kita menggunakan OVO. Entah itu poin, cashback, atau potongan harga itu sendiri. Untuk kekurangannya, OVO sangat lambat untuk menangani akun premium dan kesulitan yang dialami untuk membuat akun premium itu sendiri. Next. Ada hasil dari responden mengenai saran inovasi OVO. Dalam hal ini, responden memberikan berbagai saran untuk mengembangkan inovasi OVO seperti halnya bekerja sama dengan bank sehingga bisa untuk tarik tunai di ATM sekitar atau adanya sistem tap karena saat ini OVO dalam transaksinya masih menggunakan sistem barcode saja. Jadi untuk mempermudah dengan sekalinya tap dapat melakukan semua transaksi tanpa harus memilahnya. Selain itu, meningkatkan kerjasama dengan berbagai merchant, bahkan yang berlokasi di pasar tradisional atau bekerjasama sebagai alat pembayaran trader seperti Forex, Binomo, karena saat ini untuk pembayaran trader atau investasi masih belum banyak yang melakukan atau saling terkoneksi dengan alat pembayaran lainnya seperti Wise, e-money, Breezy, dan lainnya. Next. Saran pengembangan OVO. Menurut beberapa responden, perlu adanya penambahan fitur untuk pencairan dana yang dimiliki saldo OVO tersebut. Dengan kata lain, menarik dana OVO pada saat membutuhkan uang cash. Dengan hal tersebut, OVO dapat bekerjasama dengan beberapa bank konvensional untuk pencairannya di ATM dengan barcode atau sejenisnya. Ada juga memberikan saran tambahan fitur untuk perluasan jaringan keluar Indonesia agar dapat mempermudah dalam hal pembayaran atau transaksinya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di channel selanjutnya.